Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Saputra Purba dengan NIM 1192071141, jurusan Ilmu Hukum kelas B. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hak asasi manusia dengan judul Konseptualisasi Hak Asasi Manusia menurut Perspektif Islam. Dalam sudut pandang Islam, istilah hak secara literal bermakna milik dan suatu yang pasti seperti tercantum dalam surat Yasin ayat 7. Sesungguhnya telah berlaku hak perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Para ahli fikih mengartikan hak sebagai perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan ketentuan syariat Islam. Secara teoritis, hak deklarasikan dalam trilogi spektrum, yakni hak Allah, hak hamba, dan perpaduan antara hak Allah dan hak hamba. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa adanya kekhususan bagi mereka. Hak tidak bisa digugurkan dan tidak bisa seorang pun yang boleh meminta agar terlepas dari hak jenis pertama ini. Boleh dikata hak Allah merupakan peraturan universal demi ranah undang-undang syariat. Hak Allah mencakup dua macam. Pertama, suatu hal yang menjadi sarana ritual dan penanggungan kepada Allah. Kedua, suatu hal yang mengandung kepentingan umum seperti menanggulangi kriminalitas dan kejahatan. Karakteristik hak ini tidak bisa gugur dan tidak bisa diubah dan tidak bisa diwariskan. Dalam kenyataan, terdapat semacam hak yang mengiris antara hak Allah dan hak manusia. Misalnya dalam kasus tuduhan zina, tuduhan perbuatan merupakan dosa yang berkaitan dengan harga diri seorang atau berujung ancaman saksi bagi penuduh. Ketika hukuman atas perbuatan zina itu direalisasikan, maka akan berpotensi menciptakan kemaslahatan umum karena akan menjauhkan manusia dari perbuatan serupa. Kesempurnaan hak dalam Islam sangat tampak dan elaborasi detailnya, sehingga tidak ada kecerobohan dalam syariat Islam, sebab ajaran Allah tersebut berhasil menyeimbangkan antara hak Allah dan hak hamba. Beda dengan hak yang diciptakan manusia, selain terkesan dipaksakan, daya jangkaunya juga terbatas pada ketertiban yang bersifat kasat mata. Terbukti dalam konsep HAM buatan manusia atau HAM barat, unsur spiritual dan norma-norma transdental seringkali mendapat porsi lebih kecil, bahkan cenderung diabaikan. Padahal kebutuhan manusia akan nilai-nilai religiusitas merupakan kebutuhan primer yang paling penting, mutlak, dan mendasar. Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitabnya Fikih Islami mengartikan hak asasi manusia sebagai segala tindakan yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik berupa hak universal seperti hak memperoleh kesehatan, menjaga keturunan, harta, dan lain-lain, atau juga hak khusus yang berupa hak pemilik untuk menjaga harta yang dimilikinya. Dalam konteks ini, Wahbah Zuhaili menuturkan metode aplikasi hak asasi manusia dalam tataran perspektivitas sebagai upaya pencapaian keselarasan dan tuntunan syariat, sehingga bentuk aktivitas apapun yang membahayakan orang lain, baik secara pribadi maupun kolektif, harus dicegah karena telah keluar dari wilayah syariat. Dalam literatur Islam juga terdapat konseptualisasi hak secara komprehensif dengan berbagai sudut pandang, di antara hak jiwa dan hak kebebasan. Hak jiwa lebih berkaitan dengan pemeliharaan perawatan jiwa manusia. Misalnya manusia mengkonsumsi makanan dan minuman untuk mendayagunakan dirinya. Makan dan minuman adalah kebutuhan pokok yang seandainya tanpa perintah pun orang akan melakukan. Hak jiwa ini juga dapat diperluas ke aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang mengatur manusia. Selanjutnya adalah hak kebebasan. Hak ini terbagi menjadi hak kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan
pluralitas agama. Pertama, hak kebebasan berpikir atau intelektualitas. Dalam Islam, hak jenis ini mendapat pengukuhan melalui normatif agama, misalnya dalam surat Yunus 101, Al-Baqarah 164, Al-Tariq 6 secara garis besar menekankan pada pengembangan akal pikiran intelektualitas. Akal merupakan anugerah sempurna dari Allah, semestinya dirawat sebagaimana mungkin, tidak boleh dibiarkan sia-sia. Tanpa akal, manusia akan disingkirkan dari segala yang merasa hidup layaknya binatang dan tidak punya harga diri. Kedua, kebebasan berpendapat. Sebagaimana adalah setiap individu dalam Islam mempunyai posisi sangat vital. Bahkan Islam mewajibkan menyuarakan pendapat atau aspirasi khusus yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang terbingkai dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, kebebasan berpendapat ini tidak bersifat mutlak. Islam membatasi dengan norma-norma moral agar tidak bertentangan dengan pemerintah dan larangan Allah. Ketiga, pluralitas agama. Kebebasan beragama ini merupakan gambaran yang selalu digembar-gemborkan oleh pemikir postmodern. Al-Quran secara tegas telah melegitimasi hak kebebasan ini sejak awal dalam surat Al-Maidah 48 yang menyatakan, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami memberikan aturan dan jalan hidup yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendaki menguji terhadap hamba pemberiannya kepadamu. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah bisa saja menjadikan manusia dalam suatu agama jika berkehendak. Akan tetapi Allah telah menciptakan manusia dalam sebuah jalanan hidup plural dan beragam sebagai media atau jalan pengujian bagi manusia. Dari uraian ini tampak sekalian bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kemaslahatan manusia. Kemaslahatan bagi manusia secara universal juga dapat ditemui dalam tujuan prinsip syariat. Prinsip itu mengatur secara lengkap terhadap semua kebutuhan manusia, baik yang bersifat elementer, komplementer maupun suplementer. Konsep ini merupakan konsep samawi yang diproyeksikan untuk menjaga hak hidup, akal, agama, harga diri pemilik, dan keturunan. Sementara itu konsep HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sangatlah bersifat antroposentris yang hanya terpusat pada manusia. Artinya HAM dalam Islam merupakan hak-hak yang mengakomodir aspek vertikal dan horizontal. Hal ini dapat dibuktikan dengan eksistensi konsep modern tentang HAM yang hanya tertumpu pada apa yang diidealkan oleh tradisi pencerahan Eropa, bahwa manusia adalah subjek bebas otonom. Secara tegas, HAM dari perspektif PBB menempatkan manusia dalam suatu kerangka di mana relasinya dengan Tuhan tidak tersinggung sedikit pun. Sementara Islam menempatkan hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Dalam Islam, ekspresi kebebasan manusia harus ditempatkan dalam rangka keadilan, kasih sayang, dan persamaan kedudukan di hadapan Allah. Al-Quran sangat menaruh perhatian pada kebutuhan hak, keadilan, dan tanggung jawab pelaksanaannya. Demikian video singkat dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.